perbincangan di saat commercial break tadi, menurut saya banyak ilmunya yang saya terima. Tapi saya ingin membagikan pada Anda bahwa ketika pulau ini jadi, persoalannya adalah siapa yang punya. Ada pihak-pihak yang membangun, dan yang membangun itu ketika menguruk itu butuh tidak sekedar Rp10, Rp20, bisa triliunan rupiah. Sekarang bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab karena urusan uang yang sudah tertanam, ada kepastian untuk berbisnis, dan ada orang yang sudah membeli harus mendapat jaminan itu. Pak Bestari Barus, ini kan sudah silang sengkarut nih. Menarik garis yang benar itu bagaimana ceritanya menurut Anda? Kembali kepada peraturan perundang-undangan yang ada, saya kira tujuan daripada pembangunan adalah tadi sudah disebutkan untuk kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat. Masyarakat ini jangan dibatasi hanya pada tingkatan, oh dia nelayan maka dia masyarakat, oh dia buruh dia masyarakat. Kalau pengusaha masa bukan masyarakat sih? Orang yang membeli juga masyarakat. Semua juga masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah semua komponen yang ada yang bersinggungan dengan kepentingan di DKI, dan dia adalah orang DKI. Itu masyarakat. Harus diperhatikan oleh gubernur. Semua. Nah, gubernur kan sudah mengatakan pada waktu terpilih, saya bukan gubernur satu kelompok. Ini sudah benar. Betul. Gitu loh. Kalau tadi dikatakan ada nelayan begini begitu, oke. Bagaimana dengan 12 juta masyarakat Jakarta yang membutuhkan akses gratis ke pantai laut Jakarta? Siapa yang memperhatikan ini? Yang sekarang ini harus bayar masuk. Instead of para nelayan, saudara kita yang sudah menikmati bertahun-tahun di sana, nggak juga bayar pajak. Ya kan? Gratis juga. Nah, ini supaya berkeadilan, saya kira kembalikan. Apa yang sudah dibuat Pergub nomor 58 mencantumkan salah satunya yang saya dengar ada, yang saya lihat, saya baca adalah bagaimana mengkoordinasikan seluruh kepentingan yang ada, termasuk perusahaan mitra. Artinya, badan koordinasi ini yang diketuai oleh Sekda wajib segera mengundang para mitra tadi. Mitra ini adalah para pengembang itu? Para pengembang, para orang-orang yang sudah mulai terlibat di dalam sana, untuk duduk ini yang harus kalian selesaikan supaya sengkarut ini selesai. Duduk hukumnya oke, terwakili seluruh kepentingan masyarakat iya, barulah semuanya menjadi lebih baik. Tapi jangan cuma didengar satu kelompok. Gubernur saya kira sudah sangat bagus pada hari ini menyatakan bahwa akan melalui Pergub nomor 58 tanggal 4 Juni kemarin, ini sudah sepertinya sudah mengakomodir seluruh kepentingan terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan pemanfaatan dari reklamasi ini gitu. Tentu yang menjadi pesan kami adalah segeralah selesaikan. Sudah berapa bulan ya ditarik Pak Sarip, 8 bulan ya, diminta untuk direvisi oleh Pak Gubernur terkait 2 raperda zoning ya, raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memetakan ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita dibagi 4 wilayah besar, apa-apa saja di mana saja. Ini belum ada sampai hari ini. Kemudian baru kemudian satu perda lagi ada perda tentang tata ruang pantai utara Jakarta. Apa yang boleh dimanfaatkan pada saat katakanlah reklamasi ini sudah selesai? Zoningnya apa? Dalam satu pulau reklamasi kemudian boleh bangun apa? Ini juga belum ada. Itu lantas yang dikatakan bahwa ini melanggar ini orang belum ada apa-apa di atasnya peraturannya. Apa alas dasar hukumnya untuk mengatakan itu sebagai pelanggaran? Itu dia. Silakan. Jadi begini. Dalam Pergub 58 dengan tegas statement juga Pak Anies bahwa kita menghentikan rencana reklamasi yang 13 pulau itu. Catat itu, yang 4 yang sudah ada akan didorong dalam bentuk BKP ini. Usulan Pak Bestari akan diundang stakeholder, iya. Saya sudah berundang dengan Pak Gubernur, memang akan diundang. Sambil lalu juga didialogkan dengan raperda yang mangkrak ini. Jadi saya katakan, apa yang melanggar? Pak Bestari, bagaimana tidak melanggar? Di dalam tata ruangnya belum ada kok. GSJ-nya mana, GSB-nya mana? Dia buat sendiri kan? Yang dia itu siapa? Yang 939 bangunan itu, mana GSB-nya, mana GSJ-nya? Ya? Pengembangnya nggak belum beresin itu.
Kalau kita Nggak, maksud tarik ke sana, Pak Sarif, maksud kalau saya, kita tarik ke karena sana juga rencana kita nggak tahu nih siapa yang punya. Gitu. Rencana tata ruangnya belum ada, itu yang disebut dengan itu dia. melanggar, gitu loh. 9 bulan ditunda oleh Itu Pak yang disebut Gubernur dengan ini. itu yang disebut melanggar. Pulaunya ilegal juga. Nah, enggak, kalau pulau saya lebih condong Tidak ilegal, lebih ada cenderung perpresnya lebih soalnya. cenderung mengatakan pendapat Mendiang AM Patwa. Ini barang ini sulit mengakui bersama gitu, tapi ada gitu loh. Dan membawa manfaat banyak ada, tapi sulit diakui gitu. Masalah pengakuan aja sebetulnya. Iya, sebetulnya bukan. Coba ini beliau bilang ini Kalau saya pulaunya sih gini ilegal. ya, apa, Ini bilang enggak ini? Kalau kaitannya tadi dengan investasi pengembang ya, Ya. yang sudah Triliunan rupiah itu Iya. pasti itu. ya itu kan bagian dari resiko bisnis. Kan biasa kalau bisnis untung rugi kan? Sesederhana itu. Iya. Kalau duitnya cuma 10.000, 20.000. Ya artinya lagi ceritanya. pengembang terlalu berani, belum ada aturan yang jelas, Nggak belum akan ada berani pengembang kalau nggak ada sinyal. belum ada Pasti kan ada MOU di situ, ada ISO. apa Ada. kejelasan dari awal kok tiba-tiba berani bangun gitu. Anda Kalau saya menyalahkan sih developernya. malah mendukung jangan cuma disegel tapi bongkar aja sekalian tuh bangunan yang ada di situ. Oke, silakan Pak Inas. Jadi ya menarik tadi, karena kalau kita lihat di janjinya Anies juga di tanggal 4 April yang lalu dikatakan bahwa harusnya reklamasi itu kepentingan rakyat banyak, bukan hanya pengusaha. Ini jelas, statement ini jelas. Artinya apa? Yang sudah ada, kalau menurut saya yang sudah ada ini bangun yang 932 bangunan yang ada, udah kalau memang untuk kepentingan rakyat banyak, jadiin aja itu. Sekolahan, Bukan. rumah susun. Jadi kandang itu apa? Walet, sarang burung walet. Iya dong. Ini kan buat kepentingan rakyat banyak kata Anies. Kalau kepentingan rakyat banyak, jadiin sarang burung walet. Loh, kenapa begitu? Nah, untuk Rumah kepentingan sakit dong, masyarakat. sekolah dong. Kenapa? Rumah sakit, sekolah. Ya salah satunya boleh lah. Rumah sakit. Itu Ini nyindir kalau nih, Pak kalau Inas kalau ini. konsisten. Nah, Pak Inas nyindir. Kalau konsisten. Kalau Pak Anies konsisten, monggo. Jadiin rumah sakit kek, atau jadiin sekolah kek, Iya. atau kalau sarang burung walet tuh yang ruko-ruko yang udah jadi, kan tinggi tuh. Cocok untuk sarang burung walet. Iya, Itu yang tapi- pertama. Lantas yang kedua. Nah, sebentar, selesaikan dulu. Yang kedua, saya melihat bahwa reklamasi ini kalau memang benar-benar Pak Anies ini serius untuk kepentingan rakyat banyak, udah ada yang udah jadi ini semua pulau, jadiin taman, hutan kota, Loh. untuk paru-paru Jakarta Jadi aja. dibongkar semua gitu maksudnya? Bukan, yang baru ada bangunan di Pulau D, Ya. yang lain kan masih kosong. Yang kosong ini tanamin aja, tanaman hutan, tempat rekreasi masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia, dan juga paru-paru kota. Itu loh. Kalau memang serius untuk kepentingan rakyat banyak harusnya lakukan itu. Jangan nanti sama kata Pak siapa? Pak Sarif. Pak Sarif nanti hubungan gelap lagi. Kan ini kelihatannya hubungan gelap mau diresmiin nih. Oh, jauh. Enggak, hubungan gelap mau Nggak begitu, diresmiin. nggak Jangan begitu. sampai dong hubungan gelap diresmiin oke-oke aja sih. Tapi anaknya tetap anak gelap kan, gitu loh. Tapi saya kira begini Pak Sarif ya. Mau dijadikan apapun itu, ya, bangunan yang ada atau yang belum ada, pulau mau diapakan, itu nggak masalah. Selama landasan hukumnya ada, yaitu apa? Perda tata ruang. Dan zonasi. Dan Anda cari yang paling bawah dulu ya buat beres ya. benar, supaya sekarang gini, Gubernur, Nah makanya tadi saya bilang ilegal karena dasar hukumnya belum ada. Coba cek di Perpres tahun 2012 bahwa untuk ngebangun, untuk melakukan Begini dulu, reklamasi harus ada yang namanya saya perda yang tadi iya, Bapak sebutkan. Tapi buka lagi, itu ada buffernya. Pada saat kenapa itu harus begitu? Ketika yang namanya Undang-Undang Nomor 26 kemudian direvisi menjadi Undang 27, kemudian direvisi Undang-Undang 1 Nomor tahun 2014. Itu baru mencantumkan ketika Anda ingin melakukan reklamasi dan membangun, maka terlebih dahulu selesaikan yang namanya perda tata ruang dan perda zonasi wilayah pesisir. Yang sebelum itu memakai Pergub nomor 8 Pak, tahun 1995, terjemahan atau terjemahan daripada PP 52 tahun 95. Kan ini yang dirunut dulu gitu. Ya Pak Anies lihat itu dulu dah, beresin dulu di situ. Ya saya kira memang setelah Perda ini, setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 disyaratkan tidak bisa bangun kecuali ente sudah selesaikan dulu yang namanya peraturan Perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta Perda tentang tata ruang pantai utara Jakarta. Kan ini nih.
Gitu loh. Nah, sekarang ini pergub. Kita kepingin ini Pak Sarip kan ini dari partai pemenang nih. Ya toh, dekat sekali dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Bisa Gubernur. ngomong langsung gitu ya. Segera selesaikan, ini sudah 8 bulan beliau kutak-katik itu. Kan banyak sekali yang namanya apa itu TGUPP dan TWUPP itu. Ada 70-an orang, suruh kerja cepat supaya ini selesai gitu. Pak Sarip akan jawab ini biar cepat nih gimana. Sesaat lagi setelah pariwara berikut ini.